Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Oke. Hukum nun sukun dan tanwin ini digunakan untuk membaca Al-Quran. Siapapun itu ya. Tidak ada khilafiyah ya tentang hukum nun sukun dan tanwin dalam pembacaan Al-Quran. Baik, sebelum hukum nun sukun dan tanwin kita harus tahu dulu apa itu ilmu tajwid ya. Biasanya kalau kita membaca Al-Quran pasti ustadz atau ustazah kita atau guru ngaji kita ya itu pasti mengingatkan bahwa jika kamu membaca Al-Quran, bacalah dengan menggunakan tajwid yang benar. Nah, apa itu sebenarnya ilmu tajwid? Nah, ilmu tajwid itu adalah ilmu cara baca Al-Quran secara tepat ya. Nah, di sini dengan mengeluarkan bunyi huruf asal tempat keluarnya atau makhorijul huruf, di mana ro, ya seperti itu, di mana ba, di mana jim, gitu kan. Kemudian sesuai dengan karakter bunyinya. Kemudian ada konsekuensi dari sifat yang dimiliki huruf tersebut, mengetahui di mana harus berhenti ya, wakof, dan di mana harus mulai bacaannya kembali. Dah, jadi kalau wakof di dalam Al-Quran kan banyak sekali wakof, di situ sudah ada wakof yang sudah harus berhenti, tapi ada wakof yang tidak boleh berhenti. Ada juga dalam satu ayat yang dibuat wakaf oleh si pembaca itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian mengulang bacaan yang diberhentikan oleh si pembaca sendiri ya? Karena di situ tidak ada wakaf, tapi ternyata nafas kita tidak kuat, maka harus diberhentikan. Tidak boleh bernafas di tengah jalannya atau di tengah ayat. Jadi harus diberhentikan, kemudian diulang dari ayat sebelumnya kah atau ayat sebelumnya lagi. Nah, itu bisa dilihat dari ayat tersebut gitu ya. Oke. Nah, hukum nun sukun dan tanwin itu kalau kita secara hukumnya itu ada 4 memang ya. Tapi ada beberapa yang bilang bahwa ada 5 karena di situ izhum itu kan ada 2. Jadi ada yang membaginya menjadi 2, ada juga yang 1 izhum nanti kemudian dibagi di dalam izhum tersebut gitu. Nah, di sini ada 4 hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama ada izhar. Nanti kita akan coba jelaskan contohnya biar lebih jelas lagi ya. Kemudian di situ izhar itu dibaca jelas. Kemudian di situ ada izhom itu dibaca masuk ya. Itu kan nanti ada 2. Yang pertama itu izhom bil gunnah dengan menggunakan dengunya. Kemudian bila gunnah itu tidak berdengung gitu. Nah, di sini idgham itu dibaca masuk, yaitu memasukkan huruf bacaan huruf pertama ke dalam huruf kedua ya, sehingga pembacaannya seperti satu huruf yang bertasydid gitu. Kemudian ada iqlab. Nah, iqlab itu artinya membalik atau mengubah, kemudian ikhfa itu artinya samar. Nah, oke. Sekarang kita mulai dari izhar ya. Izhar di sini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini ya. Zah, ain, ghain, ha, kha, ha. Contohnya, jadi kalau izhar tadi kan jelas ya. Wallahu sami'un alim. Nah, sami'un nggak boleh sami'un. Nah, jadi harus jelas sami'un alim. Nah, misalnya itu. Kemudian innallaha bikulli syai'in alim. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Jadi sami'un alim. Ini ada kasroh tain lagi. Kalau ini tadi dhammah tain, ini kasroh tain. Bikulli syai'in alim. Nah, gitu. Ini ada nun. Jika contohnya nun sukun bertemu dengan ha, min hadin. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ada idgham. Nah, di sini ada idgham bi gunnah dengan berdengung, kemudian ada idgham bila gunnah tanpa berdengung. Kita coba baca ya.
Idgham bi ghunna itu kapan dibaca? Ya, di sini ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, atau biasa disingkat menjadi yan, nu, gitu ya. Ini contohnya bisa khodim minallah. Nah, ini ada bo ini ada kasroh tain. Kemudian bertemu dengan mim. Bisa khodim minallah. Nah, berdengung ya. Kemudian faqiru wa nahnu. Nah, ini ada ro ini kan ada domah tainnya bertemu dengan wawu. Faqiru wa nahnu gitu. Jadi ini berdengung. Kemudian idgham bil ghunnah, kapan idgham bil ghunnah dibaca ya? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro ya. Bidollamil lil. Nah, tidak perlu berdengung. Tetap idgham itu memasukkan tapi tidak berdengung ya. Bidollamil lil abid. Kemudian innallaha kana ghafurur rahimah. Nah, di sini ada mim ini ya. Ini ada mim yang ada kasroh tainnya kemudian bertemu dengan lam. Bidullamil lil abid gitu. Di sini ada ro ya dengan fathah tainnya, maka innallaha kana ghafurur rahimah gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ya, tadi ada izhar, idgham, kemudian ada iqlab. Iqlab itu kapan dibaca? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Misalnya di sini innallaha kana sami'an basira. Nah, ini ada ain fathah ya. Fathah tain kemudian bertemu dengan ba. Sami'an basira gitu. Ini ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan ba. Illa min ba'di. Nah, ya. Illa min ba'di gitu. Jadi itu berdengung ya, dimasukkan gitu ya. Kemudian ada ikhfa. Di sini Imam Al-Jamzuri menyatakan huruf-huruf ini dalam sebuah bait ya, karena memang huruf ikhfa itu sangat banyak sekali. Huruf yang tidak masuk ke dalam izhar, idgham, iqlab itu masuk ke dalam ikhfa. Nah, ini ada syif dzatana kam jada syakhsun qad sama tundayidan zid fi tuqong do zolima gitu. Biasanya ini ada nadumnya terus ada lagu nadumnya gitu ya. Contohnya wa kullang tabbarna tatsbiro. Cara bacanya ketika kita membaca lam yang ada fathah ta'inya di sini kita sudah dalam proses membaca ta ya seperti mau masuk ke dalam huruf ta. Misalnya wa kullang tab. Nah, udah mulai meringis ya. Wa kullang tabbarna tatsbiro gitu. Misalnya lagi jihadan kabiro gitu. Ini ada yang nun ya, nun sukun. Wa nihima jannatan. Nah, gitu ya. Jadi ada samarnya di situ. Dimana ketika kita baru membaca nun matinya, kita sudah ancang-ancang atau apa ya, mau membaca huruf selanjutnya. Misalnya wa min dunihima jannatan. Begitu ya. Oke. Memang secara teori sudah banyak sekali dari teman-teman saya kira tahu bagaimana membaca izhar, bagaimana membaca idgham, iqlab dan ikhfa. Namun secara kalau sedang praktik ya, sedang membaca Al-Quran terkadang teori-teori yang telah dipelajari tersebut tiba-tiba hilang.
Maksudnya tidak diaplikasikan ke dalam pembacaan Al-Quran tersebut. Makanya kita harus hati-hati. Bagaimana teori yang sudah kita ketahui, kemudian digunakan untuk membaca ya, secara sungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran, agar bacaan Al-Qurannya juga enak didengar, tajwidnya juga benar, dan akhirnya membaca Al-Quran itu dengan benar. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk belajar hukum sukun dan tanwin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.